Pelatih Sintayong percaya timnas Indonesia U23 mampu bersaing di Piala Asia U23 2024. Hal tersebut didasari dari kenangan manis Sintayong di Qatar. Bertanding di Qatar bukan sesuatu yang baru bagi Sintayong. Pelatih berusia 54 tahun itu juga merasakan hal serupa saat menukangi timnas Korea Selatan U23 di Piala Asia U23 2016 silam. Kala itu, Sintayong sukses mempersembahkan tiket ke Olimpiade setelah membawa timnas Korea Selatan U23 menjadi runner-up di Piala Asia U23 2016 di Qatar. Prestasi inilah yang kini coba diulangi oleh Sintayong bersama timnas Indonesia U23. Selain itu, rasa percaya diri STY semakin bertambah dengan hasil positif Garuda Muda di dua laga uji coba sebelum tampil di Piala Asia U23 2024. Di mana timnas Indonesia U23 sukses meraih kemenangan dengan skor 1-0 di laga kedua melawan Uni Emirat Arab U23. Maka dari itu, STY menilai bahwa ia mendapatkan persiapan yang sangat baik sejauh ini. Kabar baik datang dari pemain timnas Indonesia Nathan Choaon yang dikabarkan bergabung ke timnas Indonesia U23. Kabar ini sebelumnya disampaikan langsung oleh Ketum PSSI Erick Thohir yang mengatakan dirinya berhasil membujuk SC Heerenveen untuk melepas Nathan Choaon ke timnas Indonesia U23. Bahkan Nathan kabarnya sudah dalam perjalanan ke Doha, Qatar dan dijadwalkan tiba pada hari ini. Namun di sisi lain artinya pelatih Sintayong harus memutar otak lebih. Dengan bergabungnya Nathan Choaon, Sintayong harus mencoret satu nama dari daftar pemain yang ada saat ini. Untuk posisi bek kiri di timnas Indonesia U23 saat ini ada Pratama Arhan dan Doni Tripamungkas. Masih menjadi pertanyaan siapa yang akan dicoret Sintayong dengan bergabungnya Nathan Choaon ke skuad Garuda Muda. Pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu, penyerang timnas Indonesia Ramadan Sananta mencetak 4 gol yang menempatkan Sananta sebagai pencetak gol terbanyak dari negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, torehan Sananta menyamai koleksi gol penyerang Liverpool Mohamed Salah yang bermain untuk timnas Mesir di kualifikasi benua Afrika serta mengungguli Lionel Messi yang mencetak 3 gol bersama Argentina di CONMEBOL. Catatan ini pun mendapatkan perhatian dari pelatih Persis Solo Milomir Seslija. Menurut dia, Sananta adalah sosok yang mempunyai masa depan cerah karena karakternya yang bagus. Pelatih asal Bosnia ini pun memberikan beberapa wejangan dan berharap pemain kebanggaannya itu berhati-hati dengan pujian dan juga sorotan yang membuatnya merasa tinggi. Dirinya mengingatkan saat ini Ramadan Sananta tidak berada di puncak, namun sedang memasuki babak baru dalam perjalanan karirnya. Seperti diketahui, para penggawa Garuda saat ini tengah bersaing dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga cukup terbuka lebar, asalkan bisa meraih hasil positif dalam 2 laga mendatang menghadapi Irak dan Filipina pada Juni nanti. Melansir dari media Sport Bible, baik timnas Indonesia Jordi Amat menyebut bahwa skuad Garuda saat ini berkembang ke arah yang lebih baik dan sedang membuat progres di setiap langkahnya. Baik asal klub Malaysia Johor Darul Takzim ini juga merasa senang bisa ikut ambil bagian dalam perjalanan timnas Indonesia ini. Impian Jordi Amat adalah bisa membawa timnas Indonesia lolos ke gelaran bergengsi Piala Dunia 2026 mendatang. Belum lama ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir membagikan foto dirinya dengan Emil Aldero via Instagramnya. Potret ini pun sontak membuat pecinta sepak bola heboh. Kiper Inter Milan ini kembali santai dirumorkan akan digandeng untuk membela timnas Indonesia. Jika terrealisasi, maka ia akan menjadi amunisi penting untuk skuad Garuda. Pasalnya, Emil Aldero telah kenyang pengalaman di sepak bola Eropa, khususnya di Italia. Kiper berusia 27 tahun ini adalah produk Akademi Juventus. Ia juga memperkuat tim-tim ternama Italia seperti Venezia, Sampdoria, dan kini sedang dipinjamkan ke Inter Milan. Oleh sebab itu, harga pasar Emil Aldero Mulyadi kini sangat tinggi. Masih dari transfer market, harga pasarnya mencapai 104,29 miliar rupiah. Menariknya, jika Emil bukan satu-satunya pemain keturunan yang punya harga tinggi. Ada juga satu nama yaitu Miss Hilgers, di mana Miss Hilgers sendiri juga kembali santer dirumorkan akan dinaturalisasi. Jika kejadian Emil dan Hilgers dinaturalisasi, maka akan ada 2 pemain seharga 104,39 miliar rupiah di timnas Indonesia. Sintayong jadi bukti nyata PSSI tak boleh sering-sering mengganti pelatih timnas Indonesia.
Sebab Sintayong yang bisa dikatakan mendapatkan waktu yang cukup lama untuk menangani timnas kini berhasil membuat Garuda menjadi tim yang lebih baik. Tak dapat dipungkiri semenjak timnas Indonesia ditangani Sintayong, tim berjuluk Garuda itu telah berkembang pesat. Satu hal yang menjadi bukti bahwa timnas Indonesia asuhan Sintayong telah berkembang tentu bisa dilihat dari posisi FIFA saat ini. STY memang belum memberikan gelar apapun untuk skuad Garuda, namun ia dinilai berhasil mengembangkan permainan dan kualitas dari timnas Indonesia. Bersama Sintayong, timnas Indonesia sukses mencetak berbagai rekor, dimulai dari kembalinya Garuda bermain di ajang Piala Asia untuk pertama kalinya sejak 15 tahun absen. Lalu untuk pertama kalinya juga timnas lolos ke fase gugur di ajang Piala Asia 2023 lalu. Terbaru, timnas Indonesia kini semakin berpeluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai menang 2 kali atas Vietnam pada Maret lalu. Bek serba bisa timnas Indonesia Sandy Walsh turut membawa klubnya KV Mechelen bangkit untuk menang 3-2 atas Westerlo dalam lanjutan playoff Liga Conference Eropa di Liga Belgia musim ini. Pada laga tersebut, Sandy Walsh masuk pada babak kedua menggantikan Munashe Garananga. Masuknya Walsh langsung memberikan angin segar bagi Mechelen yang mampu menyamakan kedudukan pada 25 menit pertama babak kedua. Sandy Walsh yang tampil selama 45 menit mencatatkan 1 intercept, 1 tackle, 21 sentuhan, 13 umpan dengan akurasi 69%, 1 umpan kunci, 1 kemenangan ground duel dari 3 kesempatan, dan 1 tendangan tidak tepat sasaran. Kemenangan ini membawa Mechelen berada pada posisi kedua klasemen sementara dengan 29 poin dari 33 laga. Terpaut 1 poin dari KAA Chen yang berada di puncak dengan 30 poin dari 32 laga. Gelandang timnas Indonesia U23 Marcelino Ferdinand masuk dalam daftar pemain yang perlu diwaspadai di Piala Asia U23 2024 yang dimuat oleh situs resmi AFC Minggu 14 April kemarin. Artikel berjudul AFC U23 Wants to Watch mengulas para pemain penting di tim peserta. Dari 16 kontestan turnamen itu, hanya 8 pemain saja yang masuk dalam ulasan AFC tersebut. Marcelino Ferdinand dinilai sebagai pemain yang telah banyak memberikan andil untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Maklum saja, ex-pemain Persebaya Surabaya itu memang sudah berpengalaman membela timnas Indonesia kelompok usia hingga senior. Timnas Indonesia U23 sendiri akan bersaing di grup A yang termasuk grup neraka di Piala Asia U23 2024. 3 tim lainnya adalah tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia, sedangkan hanya 2 tim yang bakal lolos ke fase gugur. Apalagi timnas Indonesia U23 merupakan satu-satunya tim yang akan menjalani debut di ajang tersebut sejak digelar pada 2013. Hal itu tidak lepas dari peran pelatih Sintayong yang membantu mencatatkan sejarah baru.